Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan Matematika Teknik 1 dengan pokok bahasan metode penyelesaian persamaan diferensial orde 1 part kedua. Minggu lalu, kita sudah menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan metode integral langsung, metode pemisahan variabel, dan penyelesaian persamaan diferensial homogen. Ingat ya, ketiga metode itu harus tetap Anda hafalkan bagaimana cara penyelesaiannya. Sekarang kita akan lanjutkan metode lain untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde 1. Metode yang keempat adalah menggunakan persamaan linier atau faktor integrasi atau integration factor. Yang terakhir adalah menggunakan persamaan diferensial Bernoulli. Mungkin kamu sering mendengar Bernoulli di fisika, ahli fisika, dia juga untuk menyelesaikan permasalahan fisikanya, dia membangun tools mathematics-nya. Oke, ini adalah salah satu tools matematik yang dihasilkan oleh Bernoulli akan kita pelajari. Yang pertama adalah metode persamaan linier atau faktor integrasi atau integration factor. Maka, bentuk persamaan diferensialnya harus sesuai dengan bentuk umumnya seperti pada formula yang diberi bracket warna merah. Misalkan ada sebuah persamaan diferensial orde 1 dengan variabel X adalah variabel bebasnya dan Y adalah variabel terikat, di mana perubahan variabel terikatnya Y terhadap setiap perubahan dari variabel bebasnya X atau dy per dx ditambah dengan P dikali Y sama dengan Q. Ini adalah bentuk umumnya dari persamaan linier untuk faktor integrasi. Langkah penyelesaiannya, kita lihat. Yang pertama, ubah ke dalam bentuk umum. Oke, bentuk umumnya, oke, jadi persamaan yang di atas ini ya. Kemudian, tentukan nilai P dan Q-nya. Yang ketiga, tentukan nilai dari integrasi vektornya atau IF. Nah, bagaimana mencari integrasi vektornya? Gunakan persamaan yang di bracket warna merah lagi, yaitu integrasi vektor sama dengan eksponen pangkat integral dari P dx. Kemudian langkah terakhir, selesaikan dengan mensubstitusikan ke dalam persamaan Y dikali integrasi vektor sama dengan integral dari Q dikali dengan integral vektor dx. Anda perhatikan, semua langkah penyelesaian yang Ibu warnai merah, baik tulisan ataupun persamaan, itu wajib Anda hafalkan. Oke, kita lihat bagaimana kita akan mengaplikasikan langkah penyelesaian ini untuk mencari solusi dari sebuah persamaan diferensial. Kita lihat contohnya. Tentukan solusi dari persamaan diferensial berikut. Persamaan diferensialnya adalah X dikali dengan dy per dx ditambah Y sama dengan X pangkat 4. Oke, kita jawab. Ikuti langkah penyelesaiannya. Yang pertama, ubah soal atau bentuk persamaan diferensial yang tertera pada soal ke dalam bentuk umum. Oke, Ibu ingatkan lagi, bentuk umumnya adalah dy per dx ditambah P dikali Y sama dengan Q.
Oke, kita tuliskan kembali persamaan diferensialnya. Nah, bagaimana mengubah ke dalam bentuk umum? Anda lihat, bentuk umum ini dy per dx koefisiennya 1. Oke, ini seperti 1 dikali dy per dx. Maka, Anda lihat, persamaan diferensial yang ada pada soal kan, koefisien dari dy per dx-nya adalah x. Nah, x ini harus dirubah nilainya sama dengan 1. Bagaimana caranya? Ini diperlukan ya kemampuan matematika dasar kamu, tapi mudah saja ya. Caranya gimana biar nilainya 1? Dibagi dengan x. Kan x dibagi x nilainya 1. Sehingga Anda lihat x dibagi x 1 dikali dy per dx. Bentuknya sudah sama dengan bentuk umum. Oke? Suku yang lainnya yang menyesuaikan. Y dibagi dengan X adalah 1/X Y. Kemudian yang ruas kanan X pangkat 4 dibagi X ya, X pangkat 3. Kemudian kita lihat antara persamaan terakhir yang kita peroleh dengan bentuk umum sudah bersesuaian. Sehingga kita bisa menentukan nilai P dan Q di langkah penyelesaian nomor 2. Kalau kita lihat, P-nya nilainya adalah 1/X. Dan Q-nya, nilai di ruas paling kanan, adalah X pangkat 3. Selanjutnya, langkah ketiga adalah menentukan faktor integrasi atau integrasi vektor ya. Di sini Ibu tulisnya FI, harusnya IF ya. Oke. IF, integrasi vektor ini diperoleh dengan mensubstitusikan nilai P ke dalam persamaan E pangkat integral P dx. Oke, kita substitusikan nilai P-nya. Tadi kita peroleh nilainya adalah 1/X. Maka, kita perlu mengintegralkan 1/X dx. Integral dari 1/X dx adalah ln X. Oke, nah, dari pengetahuan matematika dasar kamu atau kalkulus, masih ingat kalau E pangkat ln X nilainya adalah X. Sehingga nilai integral vektornya adalah sama dengan X. Oke? Jadi, kamu perlu basic aturan tentang integral di berbagai macam fungsi, kamu ingat kembali, dan beberapa sifat-sifat khusus dari contohnya kalau kita gunakan ln. Ya. Oke, setelah kita dapatkan integral vektornya adalah X, maka langkah yang keempat adalah selesaikan menggunakan persamaan ini. Y dikali integral vektor sama dengan integral dari perkalian Q dikalikan dengan integral vektornya terhadap dx. Oke, kita substitusikan. Y dikali X sama dengan integral dari Q-nya adalah X pangkat 3 ya, kalikan dengan IF-nya adalah X dx. Kita sederhanakan bentuk integral yang di ruas kanan menjadi X pangkat 4 dx. Oke, kita selesaikan integral X pangkat X dx, nilainya adalah 1/5 X pangkat 5 ditambah konstanta. Kenapa? Karena integrasi yang kita lakukan adalah integral tak tentu. Maka nilai solusi dari persamaan diferensial atau nilai Y-nya itu berapa? Y-nya tinggal ruas kanan Anda bagi dengan X. Diperoleh hasil 1/5 kali X pangkat 4 ditambah C per X. Semudah itu.
Jadi, Ibu ingatkan lagi, Anda hafalkan langkah-langkahnya, sudah Ibu pandu, Anda perhatikan tulisan atau persamaan yang di-highlight warna merah, dan yang kedua adalah Anda perlu modal basic-basic dari matematika dasar dan kalkulus berkenaan dengan kaidah integral. Untuk melihat seberapa jauh pemahaman Anda tentang penggunaan persamaan linier atau faktor integrasi dalam mencari solusi persamaan diferensial, Anda bisa latihan 2 soal berikut. Setelah Anda lakukan, Anda bisa cek solusinya. Harus seperti ini yang nomor 1. Y sama dengan E pangkat 4X per 7 tambah C kali E pangkat min 3X. Oke. Kemudian yang nomor 2, solusinya tertera seperti yang Anda lihat di layar. Oke, jadi kalau belum mendapatkan solusi ini, ya Anda cek lagi. Pertama, apakah tahapan atau langkah penyelesaiannya sudah sesuai? Kalau sudah sesuai, tapi hasilnya belum sama, kemungkinan adalah kesalahan dari melakukan proses integrasi. Kalau kesalahannya karena proses integral atau integrasi, yaitu adalah masalah Anda di matematika dasarnya. Oke, Anda bisa mengejar itu semua ya. Selanjutnya kita cek metode yang terakhir untuk menyelesaikan persamaan diferensial, yaitu menggunakan persamaan diferensial Bernoulli. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Anda perhatikan persamaan yang di bracket warna merah ini harus selalu Anda perhatikan, yaitu dy per dx ditambah py, di mana p-nya adalah fungsi dari x, sama dengan q. Q-nya adalah fungsi dari x dikalikan dengan y pangkat n. Jadi kalau Anda perhatikan, Anda bandingkan dengan metode integrasi vektor, yang membedakan adalah di ruas paling kanan. Kalau di integrasi vektor hanya ada nilai Q, nah di Bernoulli ada tambahan berupa faktor pengali Y pangkat N. Jadi kalau Anda mendapatkan bentuk soal persamaan diferensial yang di ruas kanannya ada Y pangkat N, pasti Anda harus menyelesaikannya menggunakan cara Bernoulli. Ini adalah langkah penyelesaiannya. Pertama, ubah ke dalam bentuk umum. Bentuk umumnya ya, tertera di persamaan paling atas di bracket warna merah. Kemudian, tentukan nilai N-nya. Nah, nilai N itu yang mana? Anda lihat nih, panah warna biru ini. Nah, N di pangkat Y pangkat N. Nah, N ini Anda lihat berapa nilainya. Setelah itu, bagi itu apa? Jadi persamaan yang nanti di soal persamaan diferensial itu bagi dengan Y pangkat N. Oke. Kenapa harus dibagi dengan Y pangkat N? Nah, lihat, agar persamaannya seperti yang di bracket warna biru ini menjadi Y pangkat min N dy per dx ditambah py pangkat 1 min N sama dengan Q. Tapi persamaan yang di bracket warna biru ini ya sekedar Anda tahu saja. Oke, tidak perlu Anda hafalkan. Sebenarnya nih, kalau sudah ada bentuk persamaan yang di bracket warna biru, ini seperti integral
faktor, ya kan? Metodenya, karena tinggal Q. Nah, yang membedakan koefisiennya pada suku dy per dx-nya y pangkat min n, gitu ya. Oke, langkah keempat adalah kita harus melakukan pemisalan. Kalau di persoalan pada bentuk umum, di bentuk umum persamaan diferensial Bernoulli, variabelnya kan hanya ada y dan x. Nah, kita misalkan ada variabel lain misalnya yaitu z yang nilainya adalah sama dengan y pangkat 1 min n. Oke. Nah, setelah kita misalkan sebuah variabel lain, yaitu variabel z, maka turunkan hasil dari pemisalan yang ada di langkah 4 tadi. Turunan dari yang variabel z itu. Kita lihat, berarti z diturunkan menjadi dz. Oke. Y pangkat 1 min n diturunkan adalah menjadi 1 dikurangi n dikali y pangkat tinggal min n, karena kan kalau pangkatnya berkurang 1, ya nggak? 1 dikurangi n di 1 dikurangi n dikurang 1. Nilainya menjadi y pangkat min n. Dan y turunannya dy. Gitu ya. Tapi Anda cukup menghafalkan yang ditulis warna merah saja. Turunkan hasil langkah dari 4 saja. Warna biru ini seperti bentuk umumnya saja. Jadi nggak usah kamu hafalkan tidak apa. Yang kedua, masih di langkah nomor 5 adalah Z itu diturunkan terhadap variabel bebasnya, yaitu X. Kalau di kiri, kan ini operatornya sama dengan di kiri diturunkan terhadap X, maka di bagian kanan pun diturunkan terhadap X. Jadi dz per dx sama dengan 1 dikurangi n kali y pangkat min n dy per dx. Ingat ya, semua yang di bracket warna biru tidak usah kamu hafalkan. Ini hanya untuk memperlihatkan bentuk umumnya saja. Langkah keenam adalah persamaan 3 yang tadi diperoleh, Anda kalikan dengan 1 dikurangi n. Jadi kalikan persamaan yang diperoleh dengan 1 kurang n. Bentuk umumnya adalah seperti ini. Tidak perlu Anda hafalkan ya, sekedar untuk Anda tahu saja. Kemudian langkah ketujuh adalah substitusi dengan langkah 5 yang sudah diperoleh. Sehingga diperoleh bentuk umum seperti ini. Ya. Oke, yang biru-biru nggak usah kamu hafalkan ya. Kemudian langkah yang ke-8 adalah, Anda lihat, nih bentuk umum yang biru ini sudah seperti bentuk umum dari metode penyelesaian persamaan diferensial dengan faktor integrasi kan? Sehingga langkah selanjutnya, kalau Anda menggunakan persamaan diferensial Bernoulli, Anda harus juga menyelesaikan dengan faktor integrasi. Jadi, Anda tidak akan bisa menyelesaikan persamaan diferensial Bernoulli kalau cara Anda menyelesaikan persamaan diferensial dengan faktor integrasinya masih keliru. Oke, jadi ingat baik-baik faktor integrasi yang 4 langkah tadi. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Kan persoalannya adalah 2 variabel. Persamaan diferensialnya X dan Y. Di persamaan diferensial Bernoulli, karakteristiknya ada dimisalkan variabel lain yaitu Z. Maka langkah terakhir jangan lupa substitusikan kembali pemisalan yang ada di langkah 4. Jadi nilai Z-nya harus dibalikan lagi ke nilai atau ke variabel Y. Oke ya. Mana tadi? Coba kita lihat.
Nih, langkah keempat, kan kita peroleh Z-nya adalah Y pangkat min 1. Oke, kita turunkan Y pangkat min 1. Nah, berarti Z sama dengan Y pangkat min 1. Kita turunkan, berarti Z turunkan menjadi DZ. Oke, Y pangkat min 1 menjadi, lihat, masih ingat ya kaidah turunan? Menjadi minus Y pangkat min 2. Oke, kali dengan D. Setelah itu, turunkan terhadap X di masing-masing ruas kiri dan kanan. Berarti dz per dx sama dengan min y pangkat min 2 dy per dx. Langkah keenam, persamaan di langkah yang ketiga dikali dengan 1 dikurangi n. Nih, persamaan yang ketiga nih, Ibu tuliskan kembali kan hasilnya ini. Oke ya. Kali dengan 1 min n. 1 min n itu artinya sama dengan berapa? 1 dikurangi n-nya 2. 1 dikurangi 2 adalah minus 1. Oke. Maka persamaan yang diperoleh di langkah 3 ini dikali dengan min 1. Oke. Jadi ingat baik-baik ya. Semua yang dinotis warna merah. Oke, Anda kalikan semua dengan min 1. Diperoleh persamaan terakhir ini. Oke, kita lihat hasil persamaan yang terakhir kita peroleh adalah ini ya. Oke, kita lanjutkan ke langkah yang ketujuh, yaitu substitusi dengan langkah 5. Apa itu langkah 5? Yang ini, Z sama dengan Y pangkat min 1, kemudian dz per dx sama dengan min Y pangkat min 2 dy per dx. Oke ya. Selanjutnya, nah, kenapa kita buat dy per dx sama dengan min Y pangkat 2, oke ya, dz per dx. Kenapa kita buat dy per dx? Karena Anda lihat, di persamaan terakhir kita perlu dy per dx. Oke, sehingga langkah 5 yang kita peroleh, Z sama dengan Y min 1, lihat di sini, Y sama dengan min 1, kita ganti dengan Z. Dan dy per dx kita ganti dengan min Y kuadrat dz per dx. Oke, kita substitusi. Oke. dy per dx-nya adalah min Y kuadrat dz per dx. Min Y kuadrat dikalikan dengan min Y pangkat min 2, min kali min plus Y pangkat 2 dikalikan dengan Y pangkat min 2 adalah 1. Sehingga diperoleh tinggal 1 kali dz per dx. Atau kita tulis dz per dx saja. Dan nilai Y pangkat min 1 itu sama dengan Z. Maka bisa kita tuliskan seperti ini, 1 per X dikali dengan Z sama dengan min. Nah, bentuk ini sama seperti dengan, masih ingat, bentuk umum dari kita menggunakan metode integrasi vektor. Kalau di integrasi vektor adalah Y per X, ini adalah, dy per dx, kalau yang ini adalah dz per dx, nggak masalah. Yang penting bentuknya sama, namanya simbol boleh apapun. Ya. Kalau sudah sama, artinya apa? Kita bisa ketahui bahwa nilai P-nya adalah 1 per X, ya kan? Dan Q-nya adalah min X. Kalau sudah seperti ini, apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah
dengan cara menyelesaikan persoalan tersebut menggunakan faktor integrasi. Oke, mudah ya Anda lakukan. Tadi kan ada 4 langkah nih. Kalau Anda semakin sering berlatih, langkah-langkah itu udah langsung Anda ingat saja. Yang pertama, kan seperti itu ya. Bentuk ke dalam, rubah persamaan diferensial ke dalam bentuk umum. Nah, ini udah dalam bentuk umum, ya kan? Langkah kedua, tentukan nilai P dan Q-nya. P-nya adalah minus 1/x, Q-nya adalah min X. Langkah ketiga, cari integral vektornya. Sudah, langsung tidak perlu Anda tulis 1, 2, 3. Yang tadi Ibu tuliskan nih, ini untuk memandu saja. Gitu ya. Integral vektornya adalah, nilainya masih ingat, E pangkat integral P dx. Tinggal Anda substitusikan, P-nya minus 1/x dx. E pangkat minus 1/x dx, integralnya adalah min ln x. Oke, sama dengan, masih ingat nih, kalau min 1 gitu kan ya, min ln x itu sama dengan ln x pangkat min 1. Ingat ya ketentuan di aturan ln. Masih ingat lagi tadi E pangkat ln x nilainya x. Kalau E pangkat ln x pangkat min 1 nilainya ya x pangkat min 1. X pangkat min 1 nilainya sama dengan berapa? Atau bisa kita tuliskan 1/x. Gitu ya. Oke. Metode faktor integrasinya sih mudah, ya kan? Yang biasanya yang bikin sulit itu adalah matematika dasarnya. Nah, sekarang langkah yang keempat. Selesaikan dengan persamaan ini, ya kan? Kita lakukan. Z dikali integral vektornya adalah 1/x. Sama dengan integral dari min x kali 1/x dx. Sederhanakan menjadi integral min dx. Ruas kanan min x. Hasilnya dari integral min dx adalah min x ditambah c konstanta karena integralnya integral tak tentu. Ruas kiri dan ruas kanan, maka kita peroleh nilai z-nya adalah sama dengan min x kuadrat tambah cx. Oke, langkah yang terakhir adalah kita kembalikan, kita substitusikan kembali. Langkah yang terakhir adalah kita substitusikan kembali pemisalan pada langkah 4, karena di persoalan hanya ada variabel y dan x. Kemudian kita misalkan variabel z. Z-nya ya kita kembalikan ke variabel y. Oke, persamaan terakhir yang sudah kita peroleh adalah ini kan, z sama dengan min x kuadrat tambah cx. Masih ingat? Z-nya adalah di langkah 4, nilainya adalah sama dengan y pangkat min 1. Maka, nilai y pangkat min 1 untuk z ini kita substitusikan. Oke, y pangkat min 1 ya bisa kita tuliskan 1/y. Sehingga nilai y-nya sama dengan berapa? Sama dengan min x kuadrat tambah cx pangkat min 1. Itu adalah solusi umum dari persamaan diferensial yang kita cari menggunakan metode persamaan diferensial Bernoulli. Semudah itu. Untuk melihat seberapa jauh pemahaman Anda bisa lakukan, kerjakan soal berikut. Hanya satu saja. Oke, Anda lihat nih bentuk soalnya. dy per dx tambah y sama dengan x kali y pangkat 3. Nah, pasti ini dengan Bernoulli, karena di ruas yang kanan ada pengali y pangkat 3. Itu kan y pangkat n dengan n-nya 3. Anda selesaikan 9 langkah tadi. Untuk pertama, Anda lakukan step by step, satu persatu, seperti yang dicontohkan. Anda latihan, kalau Anda sudah dapatkan ini, lakukan. Harusnya nilai Y-nya adalah
seperti ini. Oke, silakan Anda coba. Ketika Anda sudah mencoba dan mendapatkan hasil yang sama, Ibu sarankan kamu buka buku Stroud atau Crazy, kamu lakukan untuk soal-soal yang lain. Dengan berlatih lama-lama, 9 step itu kamu tidak harus menuliskan satu persatu, step by step lama-lama kamu akan semakin cepat. Ya. Oke. Cukup jelas, tapi kalau belum jelas, ada pertanyaan kamu bisa tuliskan di kolom komentar di forum kelas. Oke, terima kasih. Itu yang dapat Ibu sampaikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.